Selamat siang saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Sahra Ramadhani pada siang hari ini. Seorang pria saudara membantai anggota keluarganya di kediaman RT 3 RW 8 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok pada Selasa 1 November 2022 pagi. Akibatnya seorang anak perempuan meninggal dunia dan sang istri mengalami luka yang serius. Tetangga korban bernama Misan mendapatkan laporan kejadian pembantaian tersebut yang diduga terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat mengecek lokasi kejadian, Misan menemukan kedua korban tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Misan mengatakan istri dari pelaku masih bisa diselamatkan meski terdapat luka di bagian mulut dan juga tangannya. Kemudian istri pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara itu anak perempuan korban meninggal dunia lantaran luka serius di bagian mata dan juga jari-jari tangannya yang terputus. Pelaku saudara diketahui telah ditangkap oleh pihak kepolisian usai melakukan aksinya. Polres Depok membeberkan kasus pembunuhan ini dilatar belakangi kekesalan Rizky. Jauh sebelum kejadian nahas, Rizky dan istrinya Nila kerap terlibat cekcok masalah rumah tangga. Pelaku diketahui kerap pulang pagi sehingga membuat istrinya bertanya-tanya. Pelaku juga diketahui oleh keluarga korban merupakan sosok yang cukup temperamen. Puncak kekesalan Rizky terjadi pada Selasa 1 November 2022. Setelah pulang dari sholat subuh di masjid, pelaku melihat istri dan anaknya sudah berpakaian rapi. Nila saat itu hendak mengantarkan KPC pergi sekolah lalu ingin mendatangi rumah pamannya. Nila kemudian meminta cerai kepada Rizky, pelaku tidak terima, terjadi cekcok mulut yang hebat dan pertengkaran. ABP Yogen mengatakan sebelum membantai korban, pelaku mengeluarkan anak bungsunya yang berusia 1,5 tahun dari rumah agar tak melihat perbuatannya. Pelaku kemudian mengunci pintu rumah lalu membantai istrinya, NI, dan anak perempuan yang berinisial KPC, 11 tahun secara membabi buta. Selain itu, pelaku diduga sudah menyiapkan senjata tajam di bawah meja untuk melakukan pembantaian tersebut. Untuk informasinya lebih lengkap, rekan saya Aldi Prananda memiliki laporan langsung dari Jatijajar, Depok. Halo, selamat siang Aldi. Selamat siang Sahra. Jadi, silakan bisa diinformasikan terkait update terkini kasus ini. Ya Sahra, terima kasih. Jadi pemirsa, polisi telah menggelar rekonstruksi kasus pagi ini. Pantauan kami di lokasi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat anggota kepolisian mulai memasuki tempat kejadian perkara atau TKP. Terlihat Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar beserta Kasat Reskrim AKBP Yoges Heras Boruno hadir di lokasi memimpin rekonstruksi. Tersangka Rizky Noviandi Ahmad juga terlihat di lokasi. Dengan tangan terikat, ia lantas memasuki area dalam rumah bagian kiri. Di sini juga sudah bersama saya tetangga korban. Yang Ibu Naswa, bisa diceritakan bagaimana kejadian usai pelaku membunuh korban? Pelaku megang senjata kayak golok, anak yang kecil dibawa-bawa sambil minta maaf ke Pak Heru, sedak pamannya. Pelaku duduk di sini nih sambil nangis-nangis. Akhirnya kita tenangin sama tetangga, sama suaranya juga Pak Heru. Apakah pelaku hanya duduk dan menangis saja, Ibu? Tidak bilang apa-apa? Cuma dibilang, gua udah puas, 2 setan udah gua bunuh, tinggal 1 lagi nih. Dia masih mengincar adiknya, tapi adiknya alhamdulillah udah dievakuasi, jadi aman. Melihat kejadian langsung seusai kejadian, Saya ke dalam, tahunya korban udah tergeletak 2 orang, anaknya sama istrinya. baik, terima kasih Ibu Naswa. Saya kembalikan ke studio. Demikian wawancara langsung di tempat kejadian. Aldi Prananda melaporkan. Terima kasih Aldi atas laporan langsung dari tempat kejadian perkara. Berita mengenai kasus pembunuhan ini menutup jumpa kita dalam acara liputan siang kali ini. Nantikan berita-berita lainnya di reportase selanjutnya. Saya Sahra Ramadhani dan rekan saya Aldi Prananda mengucapkan terima kasih dan salam RCTI.